Kembali lagi di kajian politik, kali ini kita akan menyampaikan sebuah informasi yang sangat menggemparkan. Bagaimana tidak, Habib Rizik yang biasa disapa Rizik Syihab kali ini menggugat Presiden Joko Widodo. Kabar itu langsung disampaikan oleh Tempo. Langsung saja kita simak secara mendalam terlebih dahulu informasinya. Rizik Syihab atau yang lebih disapa Habib Rizik mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Presiden Joko Widodo melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tepatnya pada 30 September 2024. Gugatan perbuatan melawan hukum Presiden Joko Widodo yang selama ini menjabat periode 2012 sampai 2024 mungkin semenjak Presiden Jokowi dari gubernur hingga ke presiden itu didaftarkan oleh kuasa hukumnya Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan dalam kurung TAMAK. Ini artinya Presiden Joko Widodo mendapatkan sebuah gugatan atas dasar kebohongan dan melawan hukum. Kita masih dalami apa perbuatan yang melawan hukum yang ditempuh oleh Presiden Joko Widodo atau yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Karena ini sudah tidak main-main. Ini sudah masuk ke dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini artinya sudah menyiapkan berkas-berkas dan beberapa bukti yang memang mendukung dan konkret untuk mengadukan sebuah tindakan kepada pengadilan. Tentunya ini adalah sebuah kabar yang sangat mengejutkan di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, apalagi yang menggugat ini adalah Habib Rizik. Gugatan ini, kata Habib Rizik, dilayangkan bertepatan dengan momen 30 September ini sebagai hari pengkhianatan terhadap Pancasila. Tepatnya sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, calon presiden tahun 2014 dan 2019, hingga menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong dan memberikan dampak buruk terhadap bangsa Indonesia. Presiden melontarkan kata bohong dan melahirkan dampak buruk terhadap bangsa Indonesia. Jika dari sudut pandang saya, Presiden Joko Widodo sebenarnya sangat tidak terbukti atas gugatan itu semua. Karena apa? Presiden Joko Widodo telah melakukan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Apalagi Presiden Joko Widodo begitu tulus memimpin Indonesia sampai-sampai jika Anda tahu sejak dahulu bansos zaman Covid itu adalah sebagian besar dari uang operasional presiden yang dipotong, dan hal tersebut langsung dilontarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jadi atas dasar apa? Lalu kemudian ada gugatan yang hadir pada 30 September 2024 ini. Tentunya saya pun cukup tercengang dengan kabar ini dan saya memang meminta pendapat dan literasi dari teman-teman. Silahkan tuangkan di kolom komentar jika memang rekan-rekan sekalian lebih tahu dan lebih paham atas situasi yang terjadi. Kemudian kita lanjut beritanya. Gugatan tersebut dilakukan Rizik Syihab bersama Maijen Purnawirawan, Sunarko Eko Santojo, kemudian Edi Mulyadi, Muslim R. Marwan Batubara, dan Munarman. Ini artinya sudah ada tokoh-tokoh politik lain yang memang hadir dari Purnawirawan yang memang mengamini atau melaporkan dan mengikuti proses pelaporan penggugatan Presiden Joko Widodo ini. Ya, ini sungguh sangat luar biasa, kegoncangan yang sangat luar biasa jika gugatan ini terjadi dan memang gugatan ini sudah dilayangkan. Namun tentunya setiap warga negara berhak melayangkan setiap apa gugatannya, dan ini karena demokrasi jadi kita bisa mengemukakan pendapat kita dan tidak ada larangan untuk itu. Kemudian pastinya pengadilan pun sangat terbuka atas semua konsultasi dan kendala hukum yang dialami oleh warga Indonesia. Namun kembali lagi, saya tentunya harus mengupas secara tuntas apa bukti dari kebohongan Presiden Jokowi tersebut, apa bukti-bukti yang nyata, kemudian apa data-data yang konkret dari kejadian tersebut. Kemudian, TAMAK menyampaikan, bila dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum,
dengan rangkaian kebohongan itu akan mencoreng sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kejujuran dan kehidupan berbangsa. Kami sebagai warga negara tergabung, kami koalisi masyarakat anti kebohongan, mengambil sikap tegas dengan mengajukan G30S Jokowi atau singkatannya gugatan 30 September terhadap Presiden Joko Widodo, tuturnya. Ya, ini tentunya sikap tindakan-tindakan seperti ini harus kita cermati dengan berpikir positif dan tentunya dengan sudut pandang yang luas. Ini artinya setiap warga negara tentunya berhak mengajukan beberapa gugatan, beberapa upaya hukum. Namun yang pasti menjadi bola panasnya adalah ini yang digugat adalah Presiden Jokowi, orang nomor satu di Indonesia yang memang meskipun pada kenyataannya jabatannya tinggal menghitung hari, dan Presiden Joko Widodo akan memberikan estafet kepemimpinan terhadap Prabowo Subianto. Patut kita nantikan bagaimana kelanjutan proses gugatan menyeret Presiden Joko Widodo ini, patut kita nantikan, dan tentunya kami akan memberikan update informasi yang konkret yang memang sumber resmi dan kemudian terpercaya kebuktian dan keabsahan berita tersebut. Kami akan segera menyampaikan informasi terbaru dalam beberapa saat.